Umat Muslim berkata, Paulus merusak ajaran Yesus yang murni. Umat Kristen percaya, Paulus justru menyingkap makna sejati pesan Yesus. Jadi, siapa yang benar? Selama berabad-abad, Paulus menjadi sosok paling kontroversial dalam sejarah. Kaum Muslim menuduhnya sebagai pembawa ajaran palsu, seperti kealahan Kristus dan keselamatan oleh iman. Beberapa sarjana modern juga menuduhnya telah membajak pesan Yesus. Namun orang Kristen percaya Paulus adalah rasul pilihan Allah untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Jadi opini siapa yang benar? Umat Islam atau Kristen? Di sini saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting untuk umat Islam pikirkan. Yang pertama, kalau Paulus itu rasul palsu, mengapa para murid Yesus asli, maksud saya murid Yesus generasi pertama, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menerimanya sebagai rasul? Yang kedua, mengapa Petrus menyebut tulisan Paulus sebagai kitab suci? Seperti yang Petrus katakan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Yang ketiga, kalau Paulus mengubah ajaran, mengapa ajarannya justru sejalan dengan perkataan Yesus dalam Injil? Bukankah Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dan bukankah Paulus menulis hal yang sama dalam 1 Korintus 15 ayat 3 yang berbunyi demikian, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bukti bahwa Paulus adalah rasul sejati, hidup Paulus benar-benar luar biasa. Dahulu ia adalah seorang pemburu orang Kristen, menyeret mereka ke penjara, bahkan menyetujui kematian mereka. Namun tiba-tiba, hidupnya berubah total. Ia bersaksi bahwa di jalan menuju Damsik, ia melihat Yesus yang telah bangkit. Pertemuan itu mengubah arah hidupnya selamanya, dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil yang rela menderita demi Kristus. Untuk umat Islam yang menuduh Paulus rasul palsu, coba pikirkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang bisa membuat seorang penganiaya berubah menjadi pengabar Injil paling berani? Dia rela disiksa, dilempari batu, bahkan dibunuh demi pesan yang dulu ia benci. Yang kedua, apakah logis seorang penipu rela mati dan menderita demi kebohongan yang ia ciptakan sendiri? Rasul Petrus dan Yohanes yang berjalan bersama Yesus selama pelayanannya tidak pernah menilai Paulus sesat. Dalam sidang para rasul di Yerusalem, Paulus bahkan tampil sebagai salah satu pembicara utama, menunjukkan pengakuan otoritasnya di antara para rasul. Selain itu, para rasul yang lain juga melihat roh yang sama bekerja di dalam dirinya. Kisah para rasul mencatat bahwa dalam pelayanannya, Paulus juga melakukan mukjizat yang sama, kesembuhan, nubuatan, dan pewahyuan, sama seperti yang dilakukan para rasul lainnya. Jadi kesimpulannya, mungkin alasan orang menyerang Paulus adalah karena ia menyingkap maksud sejati Taurat dan ajaran Yesus. Keselamatan tidak lagi terbatas pada perbuatan hukum atau status bangsa, tetapi diberikan oleh kasih karunia melalui iman. Ajarannya yang mendalam sering disalahpahami baik oleh orang Yahudi maupun Muslim, hingga muncul tuduhan sesat atau mengubah Injil. Namun logikanya, jika Paulus memang rasul palsu, para rasul pertama pasti menolaknya sejak awal. Faktanya, mereka mengakui otoritasnya dan bekerja sama dengan Paulus dalam menyebarkan Injil, membuktikan kebenaran pelayanannya. Jadi serangan terhadap Paulus bukan soal kebohongan, melainkan karena kebenaran yang ia bawa, menantang pandangan lama dan membuka rahasia keselamatan yang sejati. Pertanyaannya tetap, apakah Paulus merusak ajaran Yesus? Tentu tidak. Justru Paulus menyingkapkan maksud sejati dari pesannya. Jadi sah-sah saja menuduh Paulus rasul sesat, namun yang menentukan adalah fakta sejarah bahwa kesaksian para rasul berbicara sendiri dan membuktikan kebenarannya. Jika Anda ingin membantah narasi ini, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.